Tanah itu bergerak sedikit saat cangkul pertama menembus permukaannya. Haji Mail membeku, bukan karena dingin, malah memang lembab, tapi karena ada getaran halus dari dalam tanah. Seperti sesuatu yang baru saja terusik. Ia menahan napas, menajamkan pendengarannya. Sunyi, hanya suara serangga malam yang samar. Perlahan, ia melanjutkan galiannya di bawah pohon pisang tua di belakang rumahnya. Di tangan kirinya, beberapa lembar uang terlipat rapi, pemberian Karto. Pria tua yang datang tanpa diundang itu muncul di tokonya 3 hari lalu, berbicara pelan, seolah tahu persis apa yang Haji Mail butuhkan. Bukan kerja keras yang bikin kaya cepat, katanya waktu itu, tapi keberanian mengambil jalan yang orang lain takut jalani. Haji Mail bukan orang susah. Toko sembakonya masih berjalan, meski pelanggan mulai berkurang sejak pesaing baru muncul di ujung jalan. Tapi baginya, itu sudah cukup untuk menimbulkan kegelisahan. Ia tak ingin sekedar bertahan. Ia ingin lebih cepat, lebih banyak. Lubang itu kini cukup dalam. Ia menatapnya sebentar, lalu memasukkan uang tersebut tanpa sepatah kata pun. Seperti syarat yang diingatnya dengan jelas. Tidak boleh bicara, tidak boleh menoleh ke belakang saat pergi, dan harus kembali sebelum fajar. Saat tanah kembali menutup uang itu, telapak tangannya merasakan sesuatu. Dingin, bukan dingin biasa, tapi seperti menyentuh sesuatu yang hidup. Lalu diam. Ia menarik tangannya cepat, menelan ludah, lalu berdiri. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berjalan pergi tidak menoleh. Pagi datang terlalu lambat bagi Haji Mail. Begitu cahaya pertama muncul, ia sudah berada di belakang rumah. Napasnya cepat, tangannya gemetar saat menggali kembali tanah yang sama. Cangkulnya berhenti mendadak. Lebih banyak, uang itu ada di sana, bukan hanya yang ia tanam, tapi berlipat, berkali-kali lipat, bersih, utuh, nyata. Senyum Haji Mail muncul perlahan. Keraguan yang sempat ada hilang begitu saja. Apapun yang ia lakukan semalam berhasil. Hari itu, ia menambah stok barang di tokonya tanpa berpikir 2 kali. Dalam beberapa hari, ia mulai melihat perubahan. Uang datang lebih cepat daripada yang bisa ia habiskan. Setiap malam, ia kembali ke pohon pisang itu. Setiap pagi, hasil selalu lebih besar. Rumahnya mulai direnovasi, dinding dicat ulang, perabot diganti. Warga mulai memperhatikan. Mereka memuji, bertanya, bahkan kagum. Haji Mail hanya tersenyum tipis, tak pernah benar-benar menjawab. Namun ada yang berubah di belakang rumah. Tanah itu tak pernah kering lagi, bahkan saat siang terik. Permukaannya tetap lembab. Ketika digali, aroma aneh muncul, bau samar yang membuat perut terasa tidak nyaman, seperti sesuatu yang tertimbun terlalu lama. Suatu malam, saat ia menanam uang lebih banyak dari biasanya, cangkulnya menghantam sesuatu yang lebih lunak dari tanah. Ia berhenti, tangannya menyentuh permukaan itu, dingin. Dan saat itulah suara itu muncul, pelan, hampir seperti bisikan dari dalam tanah. Haji Mail menegang, jantungnya berdegup keras. Untuk sesaat, ia ingin menarik tangannya dan pergi, tapi tidak. Dengan rahang mengeras, ia menutup kembali lubang itu, rapat, cepat, tanpa sepatah kata pun, dan tanpa menoleh ke belakang. Uang itu menempel di tangannya, basah. Haji Mail menatap lembaran yang baru saja ia angkat dari tanah. Warnanya masih sama, nominalnya jelas,
tapi permukaannya lembek dan dingin, seperti baru saja direndam di sesuatu yang kotor. Ia mengerutkan kening, lalu mengibaskan pelan sebelum memasukkannya ke dalam karung kecil. Pagi itu, halaman depan tokonya ramai, karung beras tersusun rapi, rak minyak goreng penuh, dan beberapa pedagang dari desa sebelah datang untuk mengambil barang. Kini, toko Haji Mail bukan lagi sekedar warung kecil. Ia sudah menjadi pusat grosir yang diperhitungkan. Laris terus, Ji, kata salah satu pembeli. Haji Mail hanya tersenyum tipis. Matanya tampak lelah, tapi ada kepuasan yang sulit disembunyikan. Di sudut lain, Raka memperhatikan. Sejak bekerja di sana, ia melihat perubahan yang terlalu cepat. Barang datang tanpa jeda, uang selalu cukup, bahkan berlebih. Tapi tak pernah sekalipun ia melihat sumbernya. Pak Haji, ini nota kemarin belum dibayar, ucap Raka hati-hati. Ambil saja dari laci, jawab Haji Mail singkat tanpa menoleh. Raka membuka laci itu. Isinya penuh, terlalu penuh untuk ukuran toko seperti ini. Ia menelan ludah, lalu menutupnya kembali. Siti mencium bau itu lagi. Tanah basah, bukan sekedar lumpur biasa, tapi bau yang menusuk pelan, seperti sesuatu yang tertimbun lama. Ia berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan suaminya yang baru saja masuk menjelang subuh. Dari mana, Pak? Tanyanya pelan. Haji Mail tidak langsung menjawab. Ia hanya melepas sandal lalu duduk di tepi ranjang. Keluar sebentar, katanya singkat. Siti tidak melanjutkan pertanyaannya, tapi matanya tak lepas dari pakaian suaminya, kotor di bagian bawah, dengan bercak gelap yang tak pernah benar-benar hilang. Malam berikutnya, Siti terbangun. Suara itu datang lagi, pelan, seperti tangisan yang ditahan dari arah belakang rumah. Ia meraba sisi tempat tidur, kosong. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia bangkit perlahan, melangkah menuju jendela. Dari celah tirai, ia melihat bayangan samar di dekat pohon pisang. Seseorang sedang menggali. Raka tidak bisa menghilangkan rasa penasarannya. Malam itu, ia nekat mendekat dari sisi pagar belakang. Ia menahan napas saat melihat sosok Haji Mail berjongkok di tanah hitam yang tampak basah, meski tak hujan. Cangkul bergerak perlahan, teratur, tapi yang membuat Raka merinding bukan itu. Haji Mail berbicara, pelan, berbisik, seolah ada yang mendengarnya. Raka mencoba mendekat sedikit lagi, tapi langkahnya terhenti saat suara lain muncul, lirih, tidak jelas dari dalam tanah. Ia mundur tanpa suara, tubuhnya gemetar. Malam itu, Haji Mail menggali lebih dalam dari biasanya. Uang yang ia tanam lebih banyak. Ia ingin hasil lebih besar, harus. Cangkulnya berhenti saat menyentuh sesuatu. Bukan bunyi keras, justru terlalu lembut. Ia menyernyit, lalu menyingkirkan tanah dengan tangan. Uang-uang mulai terlihat, sebagian menempel satu sama lain. Tapi di antara itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia menyentuhnya, dingin, lunak, dan bukan kertas. Tangan Haji Mail membeku di dalam lubang itu, sementara napasnya tertahan. Tidak berani memastikan apa yang baru saja ia pegang. Tangan itu terasa lagi, bukan di kulitnya, tapi di pikirannya, dingin, lembek, dan diam, seolah masih menempel. Haji Mail terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi pelipisnya meski udara malam terasa dingin. Ia menatap tangannya sendiri lama, membuka dan menutupnya perlahan, mencoba meyakinkan diri bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun bayangan itu tidak hilang. Siang harinya, ia tampak seperti biasa di toko, duduk di belakang meja, menghitung uang.
memberi instruksi singkat pada Raka. Tapi sesekali tatapannya kosong. Jari-jarinya berhenti bergerak tanpa alasan, seolah pikirannya terseret ke tempat lain. Di luar, kabar mulai beredar. Pak Darto, tetangga yang rumahnya hanya terpaut 2 pagar, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah tanpa sebab jelas. Matanya sering menatap kosong ke arah belakang rumah Haji Mail. Tak lama, seorang anak kecil di gang yang sama sempat menghilang saat senja. Ditemukan beberapa jam kemudian di dekat kebun kosong. Duduk diam dengan wajah pucat, tak menjawab satupun pertanyaan. Warga mulai berbisik pelan, hati-hati. Siti merasakan perubahan itu lebih dekat. "Bapak kenapa sekarang sering melamun?" tanyanya suatu sore. Suaranya lembut tapi penuh tekanan. Haji Mail tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup buku catatan di tangan dengan keras. "Tidak usah ikut campur," jawabnya dingin. Siti terdiam. Ada sesuatu di mata suaminya yang berbeda. Bukan sekedar lelah, tapi seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibagi. Raka tidak bisa berhenti memikirkan malam itu. Suara dari tanah itu bukan hal yang bisa diabaikan. Rasa takut kalah oleh rasa ingin tahu yang semakin besar. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti Haji Mail lagi. Dari kejauhan, ia melihat sosok itu kembali menggali di tempat yang sama. Tanahnya kini tampak lebih gelap, hampir seperti hitam. Haji Mail berjongkok, tubuhnya sedikit membungkuk, dan ia berbicara lagi. Kali ini lebih jelas, bibirnya bergerak pelan, seperti sedang menjawab seseorang. Raka menahan napas, lalu suara lain itu muncul. Lirih, serak, tidak jelas kata-katanya, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu berasal dari dalam lubang yang digali. Raka mundur perlahan. Langkahnya hampir tersandung akar. Ia tidak berani melihat lebih lama. Sejak malam itu, tidur bukan lagi tempat istirahat bagi Raka. Mimpi buruk datang bertubi-tubi. Ia melihat tanah terbuka sendiri. Tangan-tangannya muncul dari dalamnya, meraba-raba udara. Wajah-wajah samar tampak terkubur. Mulut mereka bergerak tanpa suara, dan di antara semua itu ada yang memanggil namanya. Ia terbangun setiap kali dengan napas terputus. Jantungnya berdebar keras. Malam berikutnya, Haji Mail kembali menggali. Ia menanam lebih banyak, harus lebih banyak. Namun saat ia mengambil hasilnya, alisnya menyernyit. Jumlahnya tidak sama, lebih sedikit dari yang seharusnya. Ia menghitung ulang, tetap kurang. Seolah ada yang mengambil sebagian. Tangan Haji Mail gemetar saat kembali menyentuh tanah itu. Dan malam itu, suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Dekat, berat, satu kata keluar, serak dan dalam. "Bayar." Bayangan itu berdiri tepat di tepi kebun. Tidak bergerak, tidak bersuara, tapi ada. Haji Mail melihatnya dari balik jendela dapur. Napasnya tertahan, bentuknya samar seperti kabut yang lebih gelap dari malam. Setiap kali ia mencoba fokus, sosok itu seperti memudar, lalu muncul lagi di sudut pandang yang lain. Ia menutup tirai itu dengan kasar, tangannya gemetar. Malam itu, ia tidak keluar. Untuk pertama kalinya sejak ritual itu dimulai, ia membiarkan tanah di belakang rumah tanpa isi. Ia duduk di ruang tengah, lampu menyala terang, berusaha meyakinkan diri bahwa semua akan berhenti jika ia berhenti. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Suara itu datang pelan, lalu bertambah jelas. Tangisan, bukan satu, banyak. Dari arah belakang rumah, Siti menutup telinganya, wajahnya pucat. "Pak, itu suara apa?" Suaranya bergetar. Haji Mail tidak menjawab.
Ia hanya menatap pintu belakang. Rahangnya mengeras. Tangisan itu berubah menjadi jeritan. Tanah di luar tampak bergetar halus, seperti sesuatu di bawahnya bergerak perlahan. Udara di dalam rumah terasa berat, menekan dada. Haji Mail berdiri mendadak. "Diam!" bentaknya entah pada siapa. Keesokan harinya, kabar buruk kembali datang. Orang-orang mulai menjauh. Warung yang biasanya ramai kini sepi. Beberapa pelanggan lama tidak kembali. Bahkan yang datang hanya membeli seperlunya, tanpa banyak bicara. Katanya rumah ini ada yang jaga. Bisik seseorang di luar, cukup keras untuk terdengar. Raka mendengar semuanya. Raka mendengar semuanya. Ia mencoba bicara pada beberapa warga, menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ketakutan lebih cepat menyebar daripada penjelasan. Siti semakin tertekan. Ia melihat sendiri bagaimana suaminya berubah, sering bicara sendiri, menatap sudut kosong, bahkan tertawa pelan tanpa sebab. "Pak, kita berhenti saja, apapun ini," pintanya suatu malam. Haji Mail menoleh tajam, matanya merah, wajahnya tegang. "Sudah terlambat," jawabnya lirih. Malam berikutnya terasa lebih berat. Udara seperti menahan napas. Haji Mail tidak tahan lagi. Ia mengambil cangkul dan berjalan ke belakang rumah. Langkahnya cepat, hampir seperti didorong. Tanah itu bergerak. Permukaannya naik turun perlahan, seperti dada yang sedang bernapas. Ia menggali tanpa ragu. Setiap ayunan terasa lebih berat. Bau busuk langsung menyergap begitu lapisan atas terbuka. Ia menahan napas, tapi tetap melanjutkan. Cangkulnya menyentuh sesuatu, bukan uang. Ia menyingkirkan tanah dengan tangan. Jari-jarinya menyentuh potongan kain lusuh, lembab. Di bawahnya ada benda lain, keras, lalu lunak, tak beraturan. Bau itu semakin menyengat. Haji Mail mundur setengah langkah, tapi kakinya seperti terpaku. Dari dalam lubang, suara itu muncul lagi. Kali ini tidak lirih, tidak samar, dekat, berat, menekan. "Bayar!" Tanah di sekitarnya bergetar lebih kuat. Suara lain ikut muncul, tumpang tindih, berbisik, memanggil, menuntut. Haji Mail menutup telinganya, tapi suara itu tidak berhenti. Ia terengah, matanya membelalak, dan untuk pertama kalinya ia sadar sepenuhnya. Ini bukan lagi tentang uang, ini tentang hutang, dan sesuatu di bawah sana sudah siap menagih semuanya. Tanah itu membuka dirinya sendiri. Retakan kecil muncul di permukaan, lalu melebar perlahan seperti mulut yang menganga. Haji Mail berdiri tepat di depannya. Napasnya tersengal, matanya kosong, namun tubuhnya terus bergerak maju. Langit di atas benar-benar gelap. Tidak ada bintang, tidak ada suara angin, hanya tekanan berat yang membuat dada terasa sesak. "Haji, jangan!" Suara Siti pecah di belakangnya. Ia mencoba menarik lengan suaminya, tapi Haji Mail tidak bereaksi. Tubuhnya kaku, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangannya turun ke tanah, mulai menggali dengan jari-jari telanjang. Kuku-kukunya segera dipenuhi tanah hitam yang basah. Raka berdiri beberapa meter di belakang bersama dua warga lain. Tidak ada yang berani mendekat. "Ini bukan lagi urusan kita," bisik salah satu dari mereka. Raka menelan ludah. Matanya tak lepas dari lubang yang semakin dalam itu. Suara-suara mulai muncul. Bukan lagi bisikan, bukan lagi tangisan, tapi panggilan saling tumpang tindih, serak, dalam, dan penuh tuntutan. Haji Mail menggali semakin cepat. Nafasnya memburu,
tapi tangannya tak berhenti. Tanah di hadapannya tiba-tiba runtuh ke dalam, membuka ruang gelap yang tidak wajar. Bukan seperti lubang biasa, terlalu dalam, terlalu pekat. Ia berhenti untuk sesaat, lalu menunduk, menatap langsung ke dalamnya, dan sesuatu bergerak di sana. Tangan pertama muncul perlahan, pucat, kotor, jari-jarinya panjang dan kaku. Disusul tangan lain, lalu lebih banyak lagi. Semuanya meraba ke atas, mencari. Siti menjerit, "Haji Mail!" Tapi sudah terlambat. Salah satu tangan itu mencengkeram pergelangan Haji Mail. Kuat, tak bisa dilepas. Ia mencoba menarik diri, tapi tangan lain menyusul, menarik kaki, bajunya, tubuhnya. "Tolong!" Suaranya pecah, namun tak ada yang bergerak. Raka mundur satu langkah, kakinya lemas, matanya membelalak melihat tubuh itu perlahan terseret ke dalam tanah. Setengah badan Haji Mail hilang, tertelan kegelapan yang bergerak seperti hidup. Suara-suara itu mencapai puncaknya, lalu diam. Semuanya berhenti dalam sekejap. Tanah menutup kembali, rata, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pagi datang dengan udara yang aneh, terlalu tenang. Warga berkumpul di belakang rumah, dipanggil oleh kabar yang menyebar cepat. Raka berdiri paling depan, wajahnya pucat. Tubuh itu ada di sana, setengah tertanam. Kepala dan dada Haji Mail terlihat di permukaan, sementara bagian bawahnya terkubur dalam tanah hitam. Matanya terbuka lebar, membeku, dan ekspresi terakhirnya, mulutnya penuh. Lembaran uang menyembur keluar, basah, kusut, dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Beberapa menempel di bibirnya, sebagian lagi jatuh perlahan ke tanah. Siti menangis tanpa suara, tak ada yang berani mendekat. Hari-hari berlalu, tapi tidak ada yang berubah di tempat itu. Tanah di belakang rumah dibiarkan kosong, tidak ada yang berani menginjaknya, apalagi menggali. Bahkan rumput pun tidak tumbuh. Namun pada malam tertentu, ketika udara terlalu sunyi, suara itu masih ada, pelan dari dalam tanah, menunggu, sabar, seolah tahu suatu hari nanti akan selalu ada seseorang yang datang dengan keinginan yang sama, dan saat itu terjadi, bibit baru akan ditanam. Tamat. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.